masa pandemi gini gabut ya. Selain nugas, enaknya disambi apa lagi ya? Oh iya sih, kemarin temanku ada yang bilang tentang bisnis MLM. Coba sih tak cari di Instagram, tahu aja masih ada. Halo, siang. Iya, ada yang bisa saya bantu? Siang mas, saya tertarik dengan bisnis MLM yang ada di IG itu mas. Apakah benar bisnisnya? Oh iya mas, benar sekali. Jadi kami menjual produk secara online dan kami menjamin semua member-member kami tersebut mendapatkan keuntungan yang banyak dan berlipat ganda seperti itu mas. Oh, untuk sistemnya bagaimana ya? Iya mas, jadi kami memiliki 4 sektor cabang dan nantinya Mas Faris ini harus memilih di antara keempat cabang yang kami miliki seperti itu Mas. Dan setelah Masnya join, nanti Mas akan menjalankan kayak seperti itu Mas, apa jualan kami tersebut. Dan untuk mendapatkan hasil dan untung yang lebih besar lagi, Mas Faris bisa banget buat mengajak teman-teman atau orang lain biar bisa gabung dengan kita, Mas. Nah, nanti di situ kalau ada orang yang bisa join karena Mas Faris, nanti Mas Faris akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar sekali ke depannya. Seperti itu, Mas Faris. Wah, saya tertarik mas. Apakah langsung bisa join? Wah, iya, bener banget Mas Faris. Jadi yuk buruan join di bisnis kami. Dan untuk pertama kali nanti Mas Faris harus melakukan registrasi terlebih dahulu Mas ya, sebesar Rp600.000. Dan nanti Mas Faris akan menjadi member dan kami akan memberikan sebuah kartu identitas untuk Mas Faris biar bisa resmi jadi member di bisnis kami ya Mas. Baik mas, saya setuju. Terima kasih. Bisnis MLM atau multi level marketing adalah strategi pemasaran yang menempatkan tenaga penjual tidak hanya mendapatkan keuntungan atas penjualan produk mereka, tetapi juga atas hasil penjualan anggota lain di bawahnya atau downline yang mereka ajak. Ada beberapa hukum yang disebutkan tentang halal atau haramnya bisnis MLM ini di dalam Islam. Jika dilihat dari sistemnya, maka ada 3 rumusan yang paling mendasar pada bagian bisnis MLM ini. Yang pertama adalah anggota MLM diharuskan membeli produk. Dalam kasus tadi, si calon pembisnis yang akan masuk ke MLM itu diharuskan membayar modal 600.000 dengan imbalan atau timbal balik berupa kartu member dan beberapa produk yang akan diterimanya. Kemudian dalam konteks jual beli, Nabi melarang adanya jual beli, 2 jual beli dalam kasus atau dalam satu jual beli, yaitu yang pertama untuk bisa memasarkan barang dia harus melakukan akad ijarah. Kemudian yang kedua adalah harus membeli barang. Ini dilarang oleh Nabi. Dan yang kedua adalah dalam MLM seseorang mendapat bonus jika menjual barang kepada 2 orang lain, kemudian 2 orang tadi menjual barang lagi kepada orang di bawahnya atau orang lain, dan begitu seterusnya. Maka jika persyaratan tidak terpenuhi atau orang tersebut tidak bisa mengajak orang lain untuk bisa join bisnis ini, maka secara tidak langsung bonus tidak akan ada, bonus tidak akan didapatkan. Kemudian yang ketiga adalah upah bonus yang akan diterima oleh penjual produk MLM tidak jelas atau bersifat horor, yaitu dalam bentuk seseorang bergabung dengan jaringan piramid scam seperti ini.
Berdasarkan hal tersebut, maka bisnis MLM akan haram jika yang pertama, sistem MLM mengandung riba fadl atau riba nasiah, di mana anggota menyerahkan uang dalam jumlah kecil dalam bentuk modal untuk kemudian mendapatkan uang dalam jumlah besar. Sedangkan status barang atau produk yang dijual ini kepada konsumen hanyalah sebatas kedok, jadi tidak nyata. Karena barang bukanlah tujuan orang yang ikut dalam jaringan tersebut, barang ini menjadi halal karena keberadaan barang tidak mempengaruhi hukum. Kemudian yang kedua adalah sistem MLM mengandung unsur horor. Semua orang yang ikut dalam jaringan tidak mengetahui apakah berhasil merekrut downline atau tidak. Sedangkan jaringan ini terus beroperasi, suatu saat akan terhenti. Jadi orang yang bergabung dalam jaringan belum pasti ada pada tingkat atas atau bawah. Dan pada akhirnya persentase terbesar adalah rugi. Dan inilah horor yang dimaksud. Keberadaannya antara untung atau rugi dengan rasio rugi lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah sistem MLM mengandung unsur memakan harta manusia dengan cara yang batil. Karena yang mendapat keuntungan adalah anggota yang paling atas, sedangkan anggota yang paling bawah itu berpotensi mengalami kerugian. Karena suatu saat bisnis MLM ini akan berhenti. Jadi yang paling menanggung kerugian itu adalah anggota paling bawah.